Perkenalkan, nama saya Mario Alfredo Jebua, NIM 1903100109, kelas reguler 4B. Saya mahasiswa STOK Bina Guna Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan dalam biomekanika olahraga, yaitu kecepatan dan percepatan. Nah, yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan adalah jarak tempuh di dalam satuan waktu, atau jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Nah, untuk simbol dan satuannya yaitu V besar sama dengan kecepatan, satuannya kilometer per jam atau meter per detik. Kemudian S besar sama dengan jarak, satuannya yaitu kilometer atau meter. Kemudian yang terakhir T kecil sama dengan waktu dengan satuan jam atau detik. Nah, di dalam satuannya perlu teman-teman perhatikan yaitu jarak kilometer per kilometer atau meter, kemudian dalam waktu jam atau detik. Nah, di dalam satuannya ini, di dalam menjawab kecepatan, satuan yang digunakan yaitu harus kilometer per jam atau meter per detik. Tidak boleh kilometer per detik atau meter per jam, karena itu sudah ketentuannya dari sana. Nah, di sini rumusnya yaitu V sama dengan S bagi T, atau kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Sebagai contohnya, saya berlari dengan kecepatan tertentu. Berapakah kecepatan? Tergantung jarak dan waktu yang saya tempuh. Nah, sekarang saya akan berlari dengan jarak 100 meter dalam waktu 12 detik. Berapakah kecepatan saya? Nah, langsung saja penyelesaiannya yaitu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, jarak yang saya tempuh 100 meter dibagi 12 detik. Jadi jawabannya 8,3 meter per sekon. Nah, rata-rata kecepatan saya pada saat berlari yaitu 8,3 meter per sekon. Sekianlah penjelasan untuk kecepatan. Kemudian yang kedua yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, simbol dan satuannya yaitu A kecil sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Kemudian VT sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Nah, rumusnya yaitu A sama dengan VT kurang V0 per T. Jadi jawaban satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan akan terjadi bila 1. Besar kecepatan tetap namun arah geraknya berubah. Kemudian yang kedua, besar kecepatan berubah namun arah geraknya tetap. Kemudian yang ketiga, besar kecepatan dan arah gerak berubah. Nah, sebagai contohnya yaitu saya bergerak dari bola basket ke bola voli dengan besar kecepatan 10 sekon. Kemudian saya melanjutkan gerak ke bola kaki dengan kecepatan 10 meter per sekon. Apakah saya mengalami percepatan? Tentunya tidak, karena besar kecepatan dan arah gerak tetap.
Kemudian yang kedua yaitu saya bergerak dari bola basket menuju bola voli dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian dari bola voli saya menuju bola kaki dengan besar kecepatan 10 meter per sekon. Apakah saya mengalami percepatan? Ya, saya mengalami percepatan karena besar kecepatan dan arah geraknya berubah. Besar kecepatan dan arah geraknya berubah. Kemudian yang ketiga yaitu saya bergerak dari bola basket menuju bola voli dengan besar kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian saya membelok ke bola kaki dengan besar kecepatan 5 meter per sekon. Apakah saya mengalami percepatan? Ya, saya mengalami percepatan karena besar kecepatan dan arah geraknya berubah. Nah, untuk yang kedua tadi, besar kecepatannya tetap 10 meter per sekon, namun dari bola voli ke bola kaki saya membelok. Jadi besar kecepatan tetap, namun arah gerak berubah. Jadi itu dinamakan terjadinya percepatan. Nah, di dalam percepatan ini, contohnya langsung saja. Saya akan menggunakan rumus percepatan di dalam mencari jawabannya nanti. Saya semula diam di bola basket, kemudian bergerak menuju bola kaki dengan besar kecepatan 5 meter per sekon selama 10 detik. Berapakah percepatan saya? Nah, kita akan menggunakan rumusnya, yaitu A sama dengan VT dikurang V0 per T, atau percepatan sama dengan VT yaitu sama dengan 5 meter per sekon, kemudian V0 nya tidak ada atau 0 meter per sekon, per waktunya 10 sekon. Nah, jadi 5 meter per sekon kurang 0 meter per sekon bagi 10 sekon sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah percepatan yang terjadi di saat saya bergerak dari bola basket menuju bola kaki. Nah, sekianlah penjelasan dan pemaparan kecepatan dan percepatan di dalam biomekanika olahraga. Jika ada kesalahan dalam pemaparan dan penjelasan kata-kata, saya mohon maaf dan dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.